Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pagi ini adalah kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan materi yang sama seperti 2 hari kemarin, yaitu pembacaan kitab Mukhtasar Al-I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi pada halaman 206. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, perlindungan dan taufiknya kepada kita dalam masa-masa diam di rumah saja. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah berkata, qala al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi berkata, "Tsumma inna ra'ayna asya'a mutadaddatan min sya'niha at-tanafuru wat-tabayunu wat-tafasudu majmu'atan fi badanil insan wa abadani sairil hayawan." Jadi di sini Imam Al-Baihaqi atau Imam Asy-Sya'rani yang melakukan ikhtisar, ringkasan terhadap kitab Imam Al-Baihaqi ini masih menjelaskan seputar dalil wujudnya Allah, dalil keesaan Allah. Setelah menjelaskan beberapa ayat Al-Quran tentang keesaan Allah dan wujudnya Allah, kemudian berikut ini komentar Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Sya'rani. Kemudian kita melihat beberapa hal, beberapa unsur, beberapa hal yang saling berlawanan, yang semestinya antara beberapa unsur itu saling menghindar, saling berpisah, dan saling merusak. Ternyata unsur-unsur itu berkumpul di dalam badan manusia dan badan hewan-hewan yang lain. Nah, unsur apa saja yang berkumpul dalam badan manusia maupun badan hewan-hewan yang lain? Wahiyal hararatu wal burudatu, yaitu 1 unsur panas, 2 unsur dingin, warrutubatu unsur basah, wal yubusatu dan unsur kering. Panas, dingin, basah, kering. Ini unsur yang berlawanan. Ini berkumpul di dalam badan hewan, baik badan manusia maupun hewan yang lain. Fakulna, dengan demikian kita berkata, inna jami'an jama'aha wa qaharaha 'alal ijtima' wa aqamaha bi lutfihi. Sesungguhnya azat yang mengumpulkan, yang menghimpun, telah menghimpun beberapa unsur itu dan memaksanya untuk berkumpul dan menjadikannya tegak dengan kasih sayangnya yang disertai kasih sayang Allah. Walaula dzalika, seandainya tidak digabung, enggak dikumpulkan oleh Allah, latanafarat, tentu beberapa unsur itu saling menghindar, walatafasadat, dan tentu saling merusak. Walau jaza an tajtami'al mutadaddat wal mutanafirat wa tataqawama min ghairi jami'in yajma'uha la jaza ay yajtami'al ma'u wan nar wa yataqawama min dzatihima min ghairi jami'in yajma'uhuma wa muqimin yuqimuhuma wa hadza muhalun la yutawahhamu. Seandainya boleh, seandainya mungkin hal-hal yang berlawanan itu berkumpul, hal-hal yang saling berbeda, saling menghindar itu berkumpul, kemudian masing-masing saling melakukan perlawanan tanpa
seseorang yang mengumpulkan, yang menghimpun semuanya. Tentunya mungkin saja api dan air itu berkumpul, kemudian api dan air itu saling berlawanan dari dirinya, tanpa ada seseorang yang mengumpulkannya menjadi satu, dan tanpa ada orang yang menegakkannya, menjadikannya tegak menjadi satu. Wa hadza muhal la yutawaham. Seperti ini mustahil, tidak bisa orang salah sangka seperti ini. Artinya berkumpulnya sesuatu yang berlawanan menjadi satu, sesuatu yang tidak mungkin dalam teori akal, karena akan saling berlawanan. Fathabata, maka dengan demikian berarti diambil kesimpulan, diambil ketetapan, an-najtima'aha innama kana bijami'in qaharaha, bahwa sesungguhnya berkumpulnya beberapa unsur yang saling berlawanan itu sebab Tuhan yang maha mengumpulkan, yang telah memaksanya untuk berkumpul, alal ijtima' wal iltiham dan bergabung. Wa huwallahul wahidul qahhar. Siapa yang menghimpun itu? Yang menghimpun itu tiada lain adalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa. Jadi unsur fisik manusia maupun hewan-hewan yang lain kalau diperhatikan itu terdiri dari beberapa unsur yang saling berlawanan. Coba bukan Allah, coba oleh Allah gak digabung, gak bisa gabung. Karena antara unsur yang satu dengan yang lain itu mestinya saling menghindar, saling berpisah, tapi bisa bergabung. Itu kenapa? Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunnya. Waqad huqiya 'anis Syafi'i rahimahullah, dan telah diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullah, annahu ihtajja biqaribin min hadzal ma'na hina sa'alahu al-Marisi an dalailit tauhidi fi majlisir rasyid. Telah diceritakan, diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan arti yang hampir seperti ini, dengan hujjah yang mendekati keterangan ini ketika beliau ditanya oleh Bishr al-Marisi tentang dalil-dalil keesaan Allah di majelis Khalifah Harun ar-Rasyid al-Abbasi. Ini artinya apa? Bergabungnya beberapa unsur yang saling berlawanan ini menunjukkan keesaan Allah, karena itu mestinya sesuatu yang tidak mungkin. Thumma yu'lamu, kemudian perlu diketahui, anna sani'al alami la yushbihu syai'an minal alami. Perlu diketahui bahwa yang menciptakan alam tidak menyerupai sesuatu dari alam ini. Allah itu tidak menyerupai apapun yang ada di alam ini. Kalau di dalam bahasa ilmu tauhid dibahasakan dengan mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda, tidak sama, tidak serupa dengan apapun perkara baru, perkara yang baru, tidak sama dengan alam. Mengapa? Li'annahu law ashbaha syai'an minal muhdatsat bijihatin minal jihad ala ashbahahu fil hudusi min tilkal jihad. Karena seandainya Allah itu menyerupai sesuatu dari beberapa perkara baru ini, Allah menyerupai sebagian dari perkara yang baru, bijihatin minal jihad, dengan satu sisi dari sekian sisi yang ada, maka berarti Allah menyerupai perkara baru itu dalam segi barunya ditinjau dari aspek sisi itu. Sedangkan Allah itu kan wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Maka bagaimana? Berarti Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Apapun, dalam segi apapun, aspek apapun, Allah tidak serupa dengan perkara yang baru. Wa muhalun ayyakunal qadimu muhdatsan, dan mustahil Tuhan yang maha qadim, yang tanpa permulaan itu adalah perkara baru. Au qadiman min jihatin haditsan min jihatin ukhra, atau dikatakan Allah itu tanpa permulaan dari satu sisi, tetapi baru dari sisi yang lain. Ini mustahil bagi Allah. Kalau bahasa Al-Quran, ya, bahasa Al-Quran,
bahwa Allah itu mukhalafatul hawadithi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Mengapa tidak serupa dengan Allah? Seperti dikatakan Imam Baihaqi tadi, kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru dalam aspek apapun. Sedangkan Allah itu wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Ini keterangan di dalam Al-Quran. Qala Al-Baihaqi rahimahullah, Al-Baihaqi rahimahullah berkata, wa qad salaka ba'du masyayikhina rahimanallahu wa iyyahum. Sebagian guru-guru kita telah menempuh metode. Semoga Allah memberikan rahmatnya pada kita semuanya, dan Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada guru-guru kita. Metode fi itsbatis shani'i wa hudutsil alami, dalam rangka menetapkan adanya yang maha pencipta dan menetapkan bahwa alam ini baru. Metodenya pakai metode apa? Sebagian guru kami ini biasanya para ulama ahli hadis, tariqal istidlal bi muqaddimatin nubuwati wa mu'jizatir risalah, yaitu metode pengambilan dalil dengan muqaddimah kenabian, premis-premis kenabian, pengantar-pengantar kenabian, wa mu'jizatir risalah, dan mu'jizat-mu'jizat kerasulan. Artinya apa? Hal-hal yang menjadi bukti kenabian baginda Rasulullah SAW, juga hal-hal yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Sebagian ulama kita itu juga menganggap itu menjadi dalil kalau Allah itu ada, dan itu menjadi dalil kalau alam ini baru, ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah. Mengapa? Li'anna la ilaha ma'khuzatun min tariqil hissi. Karena dalil-dalil kenabian dan dalil-dalil mukjizat itu diambil dari jalan indrawi, dari jalan indra. Liman syahadaha, bagi orang yang menyaksikan mukjizat-mukjizat, pengantar-pengantar kenabian baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kepribadian Rasulullah sebelum menjadi nabi, sudah ada tanda-tanda kalau akan menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, bagaimana mukjizat-mukjizatnya. Nah, hal itu menjadi dalil bagi orang yang menyaksikan dan kemudian yang bersangkutan itu beriman. Itu yang menyaksikan. Bagi yang tidak menyaksikan, wa min tariq istifadatil khabari liman ghaba anha. Nah, dalil-dalil kenabian dan mukjizat itu juga menjadi dalil dari jalan meluapnya informasi. Informasi ini banyak sekali bagi orang yang tidak menyaksikan mukjizat itu, orang yang tidak menyaksikan secara langsung, atau orang-orang setelah yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Itu percaya kepada Rasulullah setelah melihat betapa banyak mukjizat-mukjizat yang diriwayatkan dari beliau, termasuk mukjizat Al-Quran. Karenanya para ulama ahli hadis dalam menetapkan kenabian itu biasanya pakai hadis-hadis tentang mukjizat. Imam Al-Baihaqi punya kitab berjudul Dalailun Nubuwah wa Ma'rifatu Ahwali Shahibis Syariah. Kira-kira tebalnya 7 jilid. Kemudian Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani punya kitab Dalailun Nubuwah. Kemudian Imam As-Suyuti punya kitab Al-Khasaisul Kubra. Kemudian murid beliau Imam As-Salihi Asy-Syami punya kitab Subulul Huda war Rasyad, dan ulama-ulama yang lain. Falamma thabatatin nubuwah syarat aslan fi wujubi qabuli ma da'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dibuktikan dengan meyakinkan, maka kenabian ini menjadi dasar dalam wajibnya menerima apa yang menjadi ajakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadzal wajhi, dan atas cara seperti ini
kana imanu aktsaril mustajibina lirrusul shalawatullahi alaihim ajma'in. Atas dasar seperti ini, pembuktian kenabian secara meyakinkan, ini adalah keimanan sebagian besar orang-orang yang menerima ajakan para rasul sallallahu alaihi wasallam shalawatullah alaihim ajma'in. Banyak ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para pengikutnya nabi-nabi terdahulu itu beriman setelah menyaksikan mukjizat. Karena itu menjadi dalil tentang wujudnya Allah dan menjadi dalil bahwa alam ini perkara baru. Karenanya menjadi penting membicarakan tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Nah, di sini Imam Al-Baihaqi memberikan contoh. Warawa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi bi sanadin sahih. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam sahihnya dengan sanad sahih. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, zaujin Nabi alaihi salam, istri baginda Nabi alaihi salam, qalat, Ummu Salamah berkata, innan Nabiyya alaihi salam lamma futina ashabuhu bi Makkah asyara alaihim ayyalhaqu bi ardil habasyati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat beliau itu diuji, diganggu oleh orang-orang musyrik di kota Mekah, Rasulullah menyarankan kepada mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah Ethiopia. Fadzakarul haditsa bitulihi ila anqal. Rawi menyebutkan hadis ini secara panjang sampai pada redaksi, sampai dia berkata, fakallamahu Ja'far radhiyallahu an, yakni an-Najasyiyah. Ja'far bin Abi Thalib berdialog dengan Raja Najasyi. Faqala, Ja'far berkata, kunna ala dinihim. Raja, kami dulu mengikuti agamanya orang-orang musyrik di Mekah, yakni ala dini ahli Mekah, yakni mengikuti agama penduduk Mekah, agama musyrik. Hatta ba'atsallahu azza wa jalla fina rasula, hingga akhirnya Allah mengutus kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabah afafahu, kami tahu nasabnya, kami juga tahu kejujurannya, dan kami juga tahu kebersihan pribadinya. Fada'a ila an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a. Lalu Rasul itu mengajak kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa nakhla ma ya'budu qaumuna wa ghayruhum min dunihi, dan mengajak kami untuk melepas apa-apa yang disembah oleh kaum kami dan selain mereka, menyembah selain Allah kita lepas. Wa amarna bil ma'ruf, Rasul memerintahkan kami melakukan kebaikan. Wa nahana 'anil munkar, Rasul juga melarang kami dari perkara yang mungkar, dari kemungkaran. Wa amarna bis sholati was siyami was sadaqati wasilatir rahim, Rasul memerintahkan kami salat, puasa, sedekah, menyambung kekerabatan. Wa kulli ma yu'rafu minal akhlaq al hasanah, dan semua hal yang dikenal dari akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Fatala alaina tanzilan ja'ahu minallahi azza wa jalla, lalu Rasul membacakan pada kami ayat yang diturunkan, wahyu yang diturunkan yang datang dari Allah azza wa jalla. La yushbihuhu syai'un ghairuhu. Ayat wahyu yang diturunkan itu tidak serupa dengan yang lain, gak serupa, gak bisa ditiru. Fasaddaqnahu wa amanna bihi, karena gak bisa ditiru dan ajakannya baik, kami membenarkan pada beliau, kami membenarkan dan kami beriman. Wa arafna, dan kami yakin, kami tahu, annama jaa bihi wal haqqu min indillahi azza wa jalla, sesungguhnya apa yang dibawa oleh beliau adalah kebenaran dari Allah azza wa jalla. Fa faraqna inda dzalika qaumuna wa adzauna, lalu apa yang terjadi? Kaum kami memutus kami diputus karena ikut beliau oleh kaum kami.
karena kami beriman pada kebenaran, dan mereka menyakiti kami, mengganggu kami. Faqala Najasyi, lalu Raja Najasyi, Raja Ethiopia itu berkata, hal ma'akum mimma nuzila alaihi syai'un taqra'unahu alaihi, apakah kalian membawa sesuatu yang diturunkan kepada beliau yang bisa kalian bacakan kepadaku? Qala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, na'am, iya, saya bawa. Faqara'a, lalu Ja'far membaca, kaf ha ya ain shad. Beliau membaca surat Maryam yang bercerita tentang surat Maryam. Falamma qara'aha, setelah Ja'far membaca kaf ha ya ain shad dan ayat-ayat berikutnya, bahkan Najasyi hatta ikhdalla lihyatahu, Raja Najasyi menangis. Raja Najasyi menangis, tangisannya sampai membasahi jenggotnya. Mengapa? Terharu dengan ayat Al-Quran, terharu. Wa bakat asakifatuhu hatta ikhdallu masahifahum, dan uskup-uskupnya, pendeta-pendeta Raja Najasyi semuanya juga menangis. Tangisannya sampai membasahi kitab-kitab yang mereka pegang. Wa qala Najasyi, dan Najasyi berkata, inna hadzal kalam wal kalam alladzi ja'a bihi Musa alaihi salam la yakhrujani min mishkatin wahidah. Sesungguhnya firman ini dan firman yang dibawa oleh Musa alaihi salam itu benar-benar keluar dari sumber yang sama, benar-benar keluar dari lampu, dari lentera yang sama. Ini Al-Quran. Karena Al-Quran ini termasuk mukjizat, ya. Orang yang mengerti Al-Quran langsung menangis dan beriman. Raja Najasyi ini beriman setelah mendengar informasi kepribadian baginda Rasulullah SAW, lalu ajaran-ajaran yang menjadi ajakan beliau. Kemudian beliau mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far. Karenanya saudara-saudara kaum muslimin, ini penting kita ini menceritakan tentang latar belakang baginda Rasulullah SAW. Bagaimana masa kecil Rasulullah. Ketika kecil, masih kecil, beliau ini orangnya ganteng, tidak merepotkan orang. Ini penting. Karena itu termasuk dalailun nubuwah, muqaddimatun nubuwah atau dalailun nubuwah, bukti-bukti bahwa beliau akan menjadi nabi. Rasulullah itu sejak kecil gak sama dengan anak-anak biasa, karena memang manusia pilihan. Ini perlu diterangkan. Mengapa? Dengan seperti ini akan memperkuat, memberikan pemantapan dalam keimanan generasi masyarakat kita. Qala Al-Baihaqi berkata, mengomentari hadis tentang Raja Najasyi tadi, fahaula'i ma'an Najasyi wa ashabihi istadallu bi'ajazil Qur'an ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi madda'ahu minar risalah faktafau bihi. Ini para sahabat menghadapi Najasyi dan sahabatnya berdalil dengan kemukjizatan Al-Quran tentang kebenaran baginda Nabi SAW dalam risalah yang diakui oleh beliau. Ternyata bagaimana Raja Najasyi dan sahabatnya merasa cukup dengan dalil kemukjizatan Al-Quran itu. Wa amanu bihi wa bima ja'a bihi min indillah, dan mereka kemudian beriman kepada Nabi SAW dan beriman pada apa yang dibawanya dari Allah. Fakana fima ja'a bihi isbatus sani'i wa hudutsul alam. Sementara di antara yang dibawa oleh Nabi di dalam wahyunya adalah penetapan tentang adanya yang maha pencipta dan penetapan bukti bahwa alam ini benar-benar perkara yang baru. Kemudian di sini waqad talabahu ba'du man lam yaqif ala mu'jizatihi bi ayyuriyahu ma yadullu ala sidqihi. Sebagian orang yang belum pernah tahu pada mukjizat-mukjizat Nabi, sebagian sahabat, orang kadang sebelum beriman itu benar-benar meminta kepada Nabi agar diperlihatkan kepada orang, agar Nabi memperlihatkan kepada orang itu
apa-apa yang menjadi bukti kebenaran Nabi. Falamma arahu wa waqafahu alaihi amana bihi wa saddaqahu fima jaa bihi min indillahi azza wajalla. Maka ketika Nabi memperlihatkan kepada orang itu, memberitahukan kepada orang itu, melihat sendiri apa yang menjadi bukti kebenarannya sebagai Nabi, orang itu pun kemudian beriman dan percaya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dari Allah Azza wa Jalla. Di sini dicontohkan farwal Baihaqi wa ghairuhu. Imam Al-Baihaqi dan lain-lainnya meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, "Ja'a Arabiyun ila Nabi alaihi salam faqala." Seorang laki-laki Arabi datang kepada Nabi SAW, lalu laki-laki itu berkata, "Bima a'rifu annaka Rasulullah?" Dengan apa aku ini tahu bahwa engkau Rasulullah? Engkau ngaku Rasulullah. Gimana caranya tahu engkau Rasulullah? Faqala, Rasulullah SAW menjawab, "Ara'aita law da'awtu hadzal 'ilqa min hadhihi an-nakhlah atashhadu anni Rasulullah." Coba kamu ceritakan padaku, seandainya aku panggil standan dari pohon kurma itu, aku panggil ke sini, suruh datang, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku Rasulullah? Qala na'am. Arabi itu berkata, "Oh, kalau Tuhan bisa memanggil standan yang ada di pohon kurma, atau ranting yang ada di pohon kurma bisa kamu panggil? Iya, saya akan percaya." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Fada'al ilqa." Lalu Rasulullah SAW memanggil standan atau ranting kurma itu, "Ayo ke sini." Faja'ala al-'ilqu yanzilu minan nakhlah. Kemudian tiba-tiba standan atau ranting kurma itu turun dari pohonnya. Hatta saqata ilal ardi, turun sampai dia jatuh di atas bumi. Faja'ala yanquzu hatta ada Nabi SAW. Kemudian standan atau ranting kurma itu kemudian melompat sampai datang kepada Nabi SAW. Qala Ibnu Abbas berkata, "Tsumma qala lahu." Kemudian Nabi SAW bersabda kepada standan atau ranting itu, "Irji, kembali lagi." Faraja'a hatta 'ada ila makanihi. Kemudian ranting kurma atau standan kurma itu kembali lagi sampai kembali pada tempatnya semula. Setelah melihat mukjizat seperti ini yang memang siapapun gak bisa melakukan, faqala, A'rabi itu langsung berkata, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wa amana bihi. Dan A'rabi itu kemudian beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Kita walaupun tidak melihat langsung kejadian seperti ini, kita termasuk orang yang beriman, karena itu merupakan mukjizat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bab ini termasuk metode sebagian ulama kita di dalam menetapkan wujudnya Allah dan keesaan Allah itu menggunakan dalil-dalil kenabian, yaitu mukjizat-mukjizat kenabian seperti ini. Karena tentang wujudnya Allah juga bahwa alam ini baru, itu termasuk ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita pindah bab sedikit. Babun fi dzikri asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi. Bab ini menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau di dalam bahasa yang populer disebut dengan Asmaul Husna. Qala Al-Baihaqi berkata, ba'da an dzakara iddataha wa tafsiraha. Setelah menyebutkan jumlah Asmaul Husna 99, juga penafsirannya. Jadi Imam Asy-Sya'rani di sini tidak menyebutkan Asmaul Husna secara utuh, juga penafsirannya, karena ini ringkasan. An Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Al-Baihaqi menyebutkan hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
Setelah menyebutkan hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Al-Baihaqi berkata, za'ama ba'du ahli al-ilmi bil hadis anna dzikral asami fi hadzal hadis min jihati ba'dir ruwat. Sebagian ahli ilmu hadis, sebagian ulama ahli hadis berasumsi bahwa penyebutan nama-nama Asmaul Husna 99 dalam hadis ini sebenarnya itu dari pihak sebagian perawi. Wa annal hadits 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri 'adadiha duna tafsiril 'adad. Sedangkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebatas menyebutkan jumlah Asmaul Husna yang 99 tanpa menjelaskan nama-nama itu satu persatu. Wa hadhil asami madhkuratun fi kitabillahi azza wajalla. Nama-nama yang 99 yang populer itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, kitab Allah azza wajalla. Wa fi sairil ahadits an nabiyina Muhammadin alaihi salam, juga disebutkan dalam banyak hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufradatan, secara sendiri-sendiri, nassan au dilalatan, baik disebutkan secara tekstual, secara langsung, au dilalatan, atau disebutkan secara dilalah, secara petunjuk saja. Fadzakarnaha fi kitabil asma was sifat, maka nama-nama itu kami sebutkan di dalam kitab Al-Asma was Sifat. Imam Al-Baihaqi rahimahullah selain punya kitab Al-I'tiqad yang tebalnya hampir 500 halaman, beliau juga punya kitab yang berjudul Al-Asma was Sifat. Kira-kira tebalnya seperti ini, 1 jilid. Al-Asma was Sifat tebalnya 1 jilid, dan ini kawan-kawan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa berbahasa Arab ada baiknya memiliki kitab-kitab Imam Al-Baihaqi, termasuk kitab Al-I'tiqad, kitab Al-Asma was Sifat, kitab Al-Ba'ts wan Nusyur, kitab Al-Qada wal Qadar, kemudian kitab-kitab yang lain. Mengapa Imam Al-Baihaqi ini di dalam kitab-kitabnya menguraikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan metode naqli, metode ahli hadis. Sekian pelajaran pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saudara-saudaraku yang hari ini kebetulan tinggal di rumah karena tidak ada keperluan keluar, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam tasliman katsira. Dari saya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.